Zikir mana yang afdal, yang jumlahnya 70.000 tapi kita kelelahan, pikiran kemana-mana, bernafsu? Atau cukup zikir 33, 100.000 tapi hati menikmati, hati memahami? Mana yang lebih afdal? Yang sedikit bergizi. Gizinya zikir adalah makna. Coba ulangi. Gizi zikir adalah makna, dan makna zikir hanya dalam belajar mengaji ma'rifatullah. Aku suka, senang mengingat Allah, menyebut nama Allah dengan qalbuku, dengan tanganku pakai alat tasbih, dan dengan lisanku. Dan pembersih sekolahnya qalbu adalah zikrullah. Zikrullah itu makna tertingginya adalah mengenal dan memandangnya. Makna terendahnya menyebut-nyebut namanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Kalau betul engkau percaya, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ikramlah kepada tetanggamu. Ikram itu memberi walaupun disakiti. Ikram itu bersabar walaupun kita kemudian diirikan, didengkiin orang. Sanggup? Mau sempurna nggak imannya? Jadi wali Allah itu nggak mesti suluk. Suluk itu belajar jadi kekasih Allah. Coba tanya Buya Marzuki. Bersuluk itu latihan, bukan tujuan. Nggak boleh berbangga-bangga dengan tarekat dan suluk. Cuma latihan. Maka mohon maaf, kalau ada saudara kita, tetangga kita sudah bersuluk tapi masih maksiat, maklum, dia baru latihan. Paham? Orang sekolah masih bodoh nggak? Banyak yang sekolah masih nganggur. Apa bedanya? Banyaklah orang bersekolah hati, bersekolah suluk, lalu dia tidak semuanya sukses. Itu wajar. Kenapa kita tidak protes orang kuliah di UIN Suska lalu kemudian jadi pengangguran sampai sekarang? Kenapa kita protes kepada orang bersekolah hati ke surau suluk lalu dia belum berhasil menjaga kalbunya? Gak adil, ya? Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudariku, Imam Al-Hasan Al-Basri jadi kekasih Allah bukan dengan zikir. Dia jadi kekasih Allah karena apa? Dia sabar, dia ikram kepada tetangganya. Ini kita kalau naik motor, naik mobil disalip orang, tahu disalip? Gimana ngomongnya? Disalip, ya, kejar ya. Gimana mau jadi kekasih Allah? Ya. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri yang sudah menjadi kekasih Allah tetap tidak meninggalkan alat tasbih. Ditanya oleh muridnya, "Wahai Tuan Syekh, kenapa engkau tidak tinggalkan tasbih sedangkan engkau seorang kekasih Allah?" Lalu jawab beliau, "Wahai Ananda, uhibbu an adhkurullaha biqalbi wa lisani wa jawarihi." Aku suka, senang mengingat Allah, menyebut nama Allah dengan qalbuku, dengan tanganku pakai alat tasbih, dan dengan lisanku. Jadi pakai tasbih karena itu, karena Imam Salafus Saleh yang bernama Al-Hasan Al-Basri mengamalkannya. Oke, kalau kita ikut manhaj salaf, kira-kira tasbih bid'ah nggak? Tasbih beda nggak? Enggak lah. Berarti tasbih sunnah. Gimana, beres? Udah kan ngajinya? Sebentar ya. Nah, kembali ke hadis pertama. Apa hadis kita tadi? Afdaludz dzikri la ilaha
Zikir yang paling mulia, paling afdal, paling utama la ilaha. Kalau yang ngerti bahasa Arab pakai fa'il, afdaluz zakiri, seafdal ahli zikir adalah ahli la ilaha illallah. Jadi orang bersuluk apa yang diamalkannya? Puncak orang bersuluk zikir la ilaha illallah. Awal orang bersuluk menyebut nama Allah, 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 mengamalkan surah Al-A'raf ayat 205. Al-A'raf 205, wazkur rabbaka fi nafsik, sebut nama Rabbmu, nama Tuhanmu, penciptamu di dalam dirimu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Itu yang diamalkan. Dijawablah oleh satu kawan saya yang mengaku bermanhaj salaf. Saya bukan lagi debat mau menyalahkan orang salafi, Pak, bukan. Tapi emang salah. Ya, saya sudah meninggalkan berdebat-debat, berbenci-benci ria dengan mereka. Kita berbeda tapi nggak usah benci. Sepakat? Kita beda tapi nggak usah tafarraqu, ayat yang tadi wala tatafarraqu. Kita cukup berbeda, hati kita yang penting saling cinta dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata kawan kita yang mengaku bermanhaj salaf? Apa kata dia? Zikir itu mesti dengan kalimat yang lengkap. Tuhanku Allah, Rabbi Allah, Subhanallah, Rabbunallah, Hasbunallah. Begitu. Ternyata ini kawan bahasa Arabnya kurang expert. Tahu expert nggak? Ini dalam bahasa Arab ada beberapa yang disebut hazfut taqabuli. Nah, ini kalau orang santri ini harus belajar. Kalau kita ditanya orang begini, siapa namamu? Biasanya langsung jawab nama nggak? Nah, boleh kita tes. Namanya siapa, Pak? Sarbaini. Pak Sarbaini. Kalau pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia lengkap gimana? Siapa namamu? Jawabnya Pak, namaku Sarbaini. Gitu ya? Tapi tadi langsung ya, siapa nama Anda? Jawabannya tidak perlu diulang. Ini namanya hazfut taqabuli, menghapus pertanyaan langsung ke inti jawaban. Lalu kalimat pertanyaan disembunyikan di dalam makna. Jadi kalau ditanya aslinya gini, siapa nama Anda? Aslinya namaku Sarbaini. Gitu ya. Tapi diringkas karena orang yang ditanya dan bertanya sudah sama-sama paham, langsung dijawab Sarbaini. Sama ya. Siapa nama Rabbmu? Allah. Sebut nama Rabbmu. Aslinya Rabbi Allah, Rabbunallah, Rabbunallah, Rabbunallah. Aslinya begitu. Tapi karena sama-sama Rabb kita Allah, maka cukup Allah, 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 begitu. Ya. Berarti zikir Allah, Allah itu sesuai enggak dengan Al-Qur'an? Sesuai, ada ayatnya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka menjawab. Jawabannya langsung satu kata, Allah. Tidak pakai kalimat panjang. Mereka enggak jawab khalaqahunna Allah. Enggak, ada ayat begitu. Ada kalimat begitu. Tapi kebanyakan ayat langsung menyebutkan nama Allah. Berarti zikir Allah, Allah yang diamalkan orang dalam i'tikaf suluk bid'ah atau sunnah. Itu kata kalimat yang lengkap atau satu kata yang tidak sempurna? Lengkap atau tidak sempurna? Lengkap. Cuma beberapa orang tidak faham. Ya. Maka ada satu kitab namanya Al-Ibda fi Madaril Ibtida. Boleh diulang dulu kitabnya? Al-Ibda fi Madaril Ibtida. Ya, mengenai bid'ah.
Di situ disebutkan ulama kita berselisih, sepakat untuk tidak sepakat. Berselisih mengenai zikir Allah, 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 bid'ah atau sunnah. Apa kesimpulannya? Itu masyru' atau disyariatkan. Itu kesimpulan beliau. Saya nggak akan bawa perdebatan panjang, itu pembahasan kita di majelis ulama atau di bahsul masail dan sebagainya. Oke, jadi kalau afdalu dzikri la ilaha illallah, zikir paling utama la ilaha illallah, maka orang paling utama ahli la ilaha illallah. Makan itu yang bagus banyak atau yang bergizi? Makan kerupuk, keripik, apa? Kerupuk, makan kerupuk 2 goni. Dengan makan nasi dengan lauk 1 ikan yang besar, 1 piring, mana lebih afdal? Kerupuk 2 goni. Tahu 2 goni? Makan nasi sakawi, sepinggan, sakawi itu nasinya, sasuo. Ikan 1 potong kecil. Ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama? Yang bergizi pakai nasi, pakai ikan. Paham nggak maksudnya? Zikir mana yang afdal, yang jumlahnya 70.000 tapi kita kelelahan, pikiran kemana-mana, bernafsu? Atau cukup zikir 33, 100.000 tapi hati menikmati, hati memahami? Mana yang lebih afdal? Yang sedikit bergizi. Gizinya zikir adalah makna. Coba ulangi. Gizi zikir adalah makna, dan makna zikir hanya dalam belajar mengaji ma'rifatullah. Mohon maaf Bapak Ibu, ada warung rumah makan menjual rendang, menjual ikan bakar, macam-macam gulai, sayur, tapi garamnya kurang. Besok masih mau datang? Masih mau makan di situ? Kalau besok masih mau datang di situ, namanya apa? Itu namanya orang apa? Bodoh. Orang bodoh. Serius nih? Ayo. Mohon maaf. Salat itu makanan kolbu. Salat makanan? As-salatu qutur arwah. Salat itu makanan ruh. Salatnya sudah nikmat belum? Halo? Salatnya sudah nikmat belum? Kok bisa tahan sekian tahun? Ruhnya makan tak bergaram, ruhnya makan tak berbumbu. Kok tahan? Itu namanya orang apa tadi? Orang apa tadi namanya Pak? Bodoh. Bodoh lah kita. Sebodoh-bodohnya orang itu. Tapi biasanya orang bodoh tidak sadar dirinya bodoh, lalu dia tuduh orang pintar itu bodoh. Maka tidak heranlah guru-guru ahli zikir dan murid-muridnya dituduh bodoh. Padahal yang bodoh, paham maksudnya? Ada sebuah kalimat diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam Zuhud Al-Kabir, Syu'abul Iman dan lain-lainnya, ya. Likulli syai' siqalatun wa siqalatul qalb zikrullah. Orang sudah banyak hafal ini. Dan ini bukan hadis Nabi, ingat ya. Ini bukan hadis Nabi. Ini kalimat athar, kalam-kalam mutiara ulama salafus salih. Segala sesuatu ada sekolahnya. Sekolah itu dalam bahasa Arab maknanya pembersih. Maka sekolah-sekolah itu pembersih kebodohan.
Dan pembersih sekolahnya kalbu adalah zikrullah. Zikrullah itu makna tertingginya adalah mengenal dan memandangnya. Makna terendahnya menyebut-nyebut namanya. Makna tertingginya apa? Mengenal, ulangi. Makna tertingginya apa? Memandang dan mengenalnya. Itulah makna afdalu dzikri la ilaha. Maka setinggi-tinggi makna zikir apabila orang telah menyaksikan kehebatan Allah pada dirinya, maka orang ini tidak perlu lagi bukti dari peneliti, tidak betul lagi. Dia tidak perlu percaya Allah, tambah yakin dengan kejadian-kejadian. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, guru Al-Hasan Al-Basri, menantu Rasulullah SAW, sahabat yang kata-katanya sangat bijak. Apa kata beliau? Seandainya terjadi suatu keramat atau kelebihan padaku, tidak menambah imanku sedikit pun. Nah, coba perhatikan. Misalnya nih, air berubah menjadi zam-zam, pasir jadi mutiara, batu jadi emas. Kata Sayyidina Ali, seandainya itu terjadi dengan berzikir, riyadhah segala macam, itu tidak menambah imanku. Kenapa? Iman itu di kolbu, dia tidak boleh nambah, tidak boleh turun, dia sudah tetap. Kalau yang bertambah, amal yang disebabkan oleh buah iman. Jadi buah iman bertambah dan turun, tapi sang iman tidak boleh nambah, tidak boleh berkurang, tidak boleh naik dan turun. Jadi yang dimaksud al-iman yazid wa yankus, iman itu naik turun, itu buah iman. Si imannya tidak boleh naik, tidak boleh turun. Ini contoh, bulan puasa sholat malamnya berapa rakaat? Di sini berapa? Serius? Bukan 11? Bukan 11? Pengurus janji ya, jangan diganti ya, jangan didiskon, yang boleh ditambah ya. Ini sudah banyak ini masjid. Lucu, giliran mau nanya berapa rakaat, nanyanya ke jamaah bukan ke ulama. Jamaah, Ramadan mau datang, karena kita mau tarawih, gimana menurut kalian, 23 atau 11? Kalau jamaah jawabnya gimana? 11. Karena pemalas. Tapi kalau nanya ke ulama, ulama jawabnya apa? 23. Karena para sahabat Nabi SAW, mereka kalau sholat malam Ramadan 23, itu amalan salafus saleh ya, amalan ulama salafus saleh, itu sahabat Nabi. Oke, kembali ke yang tadi. Jadi kenapa kita membiarkan ruh kolbu tidak menikmati hidangannya? Kok dibiar? Mohon maaf bapak-bapak ini, kalau di rumah istri bikin masakan keasinan, tapi itu 20 tahun Pak, apa kejadiannya? Kalau 20 tahun keasinan, apa kejadiannya? Stroke Pak. Tensi naik, darah tinggi. Dan kalau makan keasinan, pasti lidahnya protes, benar nggak? Lidahnya ngoceh aja. Sunnah Nabi, nih ibu-ibu alasannya begini nih, katanya kalau Rasulullah makan nggak enak, Nabi diam, makanannya ditinggal. Coba tinggalin Pak makanannya, berani nggak? Ya, giliran dikritik nggak mau terima, pakai hadis biasanya ibu-ibu. Iya Bu ya, pakai hadis. Saya nggak mau cerita tentang itu, saya mau bahas tentang kita kalau mencoba makanan yang keasinan, kepedasan, ini lidah langsung. Kalau kepedasan apa yang terjadi?
perut sakit. Maksud kami sederhana Bapak Ibu, kalau sholat zikir tidak jelas rasanya, pasti di dalam diri ini ada lisan yang protes. Saya mau tanya, jawab sendiri di kolbu. Selama ini sholat dan sholatnya tidak khusyuk, zikirnya tidak nikmat, la ilaha illallahnya tidak mantap, adakah kolbunya bertanya, wahai diri, apa masalahmu? Apakah hidangannya kurang bumbu atau engkau yang sariawan? Makanan sudah enak, yang masak sudah bagus, lidah sariawan, nikmat gak? Gimana Pak? Gimana Pak Sirbini? Makanan sudah enak, yang masak cantik, tapi lidah sariawan bisa menikmati? Tidak. Kalau itu kejadiannya, lidahnya mesti diobat dulu, mesti diobatin dulu. Ini rahasia yang jarang dipahami, bahkan kebanyakan guru-guru ahli zikir, kecuali Buya Marzuki paham itu ya. Apa yang tidak dipahami? Di sini mursyid-mursyid muda sampai yang tua mengeluh, kenapa murid saya tidak menikmati zikrullah? Kenapa di talqin di baiat dia tidak ada rasa di kalbunya? Nih jawabannya. Wahai Tuan, kalau badan sedang sakit, diberi makanan enak atau diberi obat? Kalau makan gak perlu enak, yang penting bergizi. Obat itu, jamu itu pahit atau manis? Pahit atau manis? Jamu, kunyit manis Pak. Coba kunyit kasih gula, bukan jadi obat. Ini yang mau berobat pakai kunyit, jangan pakai gula. Jangan pakai gula, langsung jadi obat. Pakai gula, penyakit lagi deh. Apa yang dilakukan guru-guru kami dulu sebelum kami belajar zikir? Kata beliau, kamu mandi tobat dulu 7 hari. Kamu sholat dulu tiap malam, sholat hajat, minta petunjuk kepada Allah, mandi tobat tiap malam. Zikir ABCD, ya nggak banyak, tapi ada. Sekian hari minta petunjuk kepada Allah, apakah kita berjodoh untuk guru dan murid. Begitu dulu kami kalau belajar zikir, minimal disuruh sholat istikharah. Bahkan minimal, ini ada beberapa murid beruntung, yang lain disuruh zikir sekian hari, ini baru sekali datang langsung diberi zikir. Itu sama guru dibimbing baca istighfar, diobati di tempat. Nah, ini kasusnya mirip begini. Bapak Ibu pernah datang ke dokter, tidak lama langsung sembuh? Pernah? Ya, pernah begitu? Kita pegel-pegel, badan kita sakit, kita datang ke tukang urut, sembuh di tempat. Betul? Tapi kalau yang sakit livernya, yang sakit paru-parunya, jantungnya, atau mungkin usus buntu, itu mesti diinap dulu, diobati dulu, baru dikasih makanan enak. Paham bahasa begini? Ya, jadi rahasia menikmati zikrullah dan zikir paling tinggi la ilaha illallah, dan itu ada di Quran, ada di dalam sholat. Itu caranya adalah obati penyakit hatimu, pasti engkau menikmati zikir dan sholatmu. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW yang tidak berdosa, bertobat, berzikir setiap hari astaghfirullah wa atubu ilaih berapa kali? Sudah tahu, sudah paham, kenapa tidak dilakukan? Kira-kira Nabi dosanya apa kok istighfar 100 kali? Nabi nggak berdosa Pak, tapi merasa berdosa. Kalau kita gimana? Kita berdosa tapi tidak merasa itu bedanya. Mau mewarisi kalbu Nabi SAW, mau dapat limpahan nur kalbu Nabi, mau? Coba tuduh diri kita berdosa tiap hari. Nanti dicek di rumah, cek di rumah Pak ya.
Sebelum tidur matanya dirasa-rasa, mata, apakah engkau melihat yang haram hari ini? Pasti dia jawab, iya. Ya. Apakah engkau memandang dengan sombong hari ini? Dia jawab, iya. Apakah engkau memandang dan pandangmu membuat engkau berburuk sangka hari ini? Si mata bilang, iya. Itu udah 4 istighfar sudah. Wahai mata, apakah engkau memandang yang bukan mahrammu dan engkau menikmatinya? Kata si mata, betul Pak. Ini benar-benar pekerjaan dia Pak. Ditanya terakhir, wahai mata, engkau di depan orang seperti tidak mau memandang yang haram, tapi di kamarmu, di kesendirianmu, engkau buka dengan tanganmu yang ada di tanganmu, handphonemu, betul enggak? Apa kata mata kita? Ya Allah, ya Allah, mata ini tak ampun Pak. Setiap subuh semua anggota tubuh berkalam kepada lisan. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadisnya sahih. Imam Tirmizi murid Imam Bukhari, murid imam besar Imam Qutaibah murid Imam Malik murid Nafi' Ibn Umar, murid Rasulullah SAW, bersambung. Apa kata beliau? Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi, setiap subuh, anggota tubuh, mata, telinga, tangan, kaki, kemaluan, perut, semua berkalam kepada lisan. Ya, wahai lisan, tolong jaga kami, karena tanggungan kami ada padamu. Maksudnya gimana? Jika mata kami, jika aku wahai lisan ini salah, tolong istighfarkan mataku. Kata si telinga, wahai lisan, jika engkau mendengar, melihat, ya, telinga ini mendengarkan yang haram, suka menggibahkan orang, bahkan menggibahkan ulama, tolong istighfarkan telingaku. Terus sampai ke seluruh tubuh. Si hati juga bicara, wahai lisan, hatimu ini menyimpan iri, dengki, sombong, lalai, ghaflah. Tolong mintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi si lisan ini menanggung semuanya. Menanggung semuanya Pak. Oleh karenanya afdalu dzikri la ilaha, zikir paling afdal jika lisan baca la ilaha illallah. Saya paling suka menyebutkan riwayat Imam Tirmizi yang lain. Ini hadis pernah kita baca juga dulu di mana ya? Daerah Pekanbaru atau di mana? Nanti di akhirat, di mizan, jadi padang mahsyar, hisab, lalu mizan, ditimbang. Ketika ditimbang, ada seorang hamba Allah, tidak ada dalam timbangan amalnya sesuatu amal soleh. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, matanya maksiat, telinganya maksiat, lidahnya maksiat, kakinya maksiat, tangannya maksiat, perutnya maksiat, di bawah perutnya maksiat, semuanya maksiat. Akhirnya malaikat geleng-geleng. Datanglah malaikat azab, langsung mengikat tangan dan kakinya dan ingin menyeretnya. Ketika dia hendak menyeret, ya, malaikat rahmat datang, tunggu. Allah berfirman, buka isi dada perutnya. Dibuka dadanya, dibuka, diambil kolbunya, jantungnya. Ternyata jantungnya masih menyimpan getaran denyut la ilaha illallah. Jadi ternyata Bapak Ibu, saudara-saudariku, zikir itu tidak mati dengan matinya badan. Inilah yang dikalamkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalam, tuh kalam lagi, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah, pasti masuk surga. Kenapa? Yusaddiqu lisanahu qalbuhu, lisannya dibenarkan oleh kolbunya. Kata kolbu, benar engkau wahai lisan.
Surau-surau sulu, guru-guru ahli zikir mengajarkan bagaimana cara kolbu membenarkan lisan. Itu yang disebut talqin. Itu yang disebut talqin. Terakhir Bapak Ibu, ini jam berapa ini? Jam 10 ya. Ini terakhir. Kalau badan sakit, orang yang berakal sehat dia datang ke dokter atau ke kalau dulu herbalis yang disebut dukun dulu ya. Cuma karena kata dukun ini sudah negatif, kita gantilah tabib. Padahal dia juga Pak. Tabib itu terjemahan Melayunya ya dukun. Ya cuma ya maklumlah. Habis dijajah sama Eropa, yang keren dokter. Dukun, orang yang ngobat pakai kun fayakun, nggak keren lagi. Dituduh syirik. Betul ada dukun syirik, ada. Bahasa Arabnya kahin bukan dukun. Kahin bukan dukun ya. Kalau badan sakit, orang berakal sehat, dia berobat atau bukan? Ya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta orang yang adil. Apakah saya tuan-tuan semua sudah adil? Badan yang fisik yang bakal mati, yang bakal dikubur ini sakit, kita hantar ke dokter, kita hantar ke tabib. Tapi kolbu sakit, jiwa sakit, ruh terhalang, terhijab, kenapa tidak dihantar kepada tabib kolbu? Betapa tidak adil dan Allah tidak sayang. Berarti innallaha la yuhib, Allah tidak sayang orang tidak adil. Bagaimana orang mau adil? Ya, yang mau nyalek, mimpin, silakan adil dulu kepada dirimu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, setiap malam dia ingat kepada Allah. Setiap malam dia tahajud. Dan dia ketika menjadi raja, menjadi khalifah hanya 2 tahun. Tapi efeknya kitab-kitab hadis terbukukan dengan baik. Ada prestasinya. Hanya 2 tahun Pak. Nggak perlu nunggu 5 tahun 2 periode, nggak perlu. Apalagi 3 periode, nggak perlu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz hanya memimpin 1,5 tahun, mau 2 tahun meninggal. Tapi apa kata para ulama? Kalau nggak ada Umar bin Abdul Aziz, kita nggak kenal sekarang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nggak kenal. Jadi mohon adil kepada diri. Sakit badan bawa ke dokter. Sakit kolbu ciri-cirinya tidak menikmati zikir, tidak menikmati sholat, tidak menikmati Quran, wajib datang kepada dokter kolbu ya. Oh Buya, Ustaz, ahli zikirnya sakit-sakitan. Ya, yang sakit badannya, hati dia tidak sakit. Hati dia tidak sakit. Oleh karenanya min wajibatil mar'i ayyuqsita ala nafsihi. Salah satu kewajiban seorang hamba supaya Allah jatuh cinta kepadanya, dia mesti adil zahir dan batinnya. Kasih makan yang zahir, kasih juga makan yang batin. Ya, semoga Allah Ta'ala memberkahi malam kita ini, memberkahi guru-guru, memberkahi semua yang hadir, memberkahi siapapun yang berjasa untuk kajian malam ini. Mari kita berdoa sejenak ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahina wa anfusina wa qulubina wa zawahirina wa bawatinina. Al-Fatihah.